Okay, good morning everybody. How are you today? Okay, thank you. Today we are going to discuss about the procedure text. Our activity today: identify the structure of receipt, identify language feature of receipt, and then write some information about the content of receipt. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, identifikasi the structures dari sebuah teks receipt, kemudian identifikasi language features dari sebuah teks receipt, and the last, menulis informasi-informasi penting yang ada di dalam sebuah teks receipt. Paham ya? Oke. Iya. In our daily life, we often have to perform some steps to make or getting something done. Most of our daily life activities related with procedures. That is why you should understand what a procedure text is, how to make and use it. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melakukan beberapa langkah-langkah atau step untuk membuat atau melakukan sesuatu. Dan biasanya kegiatan tersebut ada kaitannya dengan topik yang kita bahas pada hari ini, yaitu text procedure. Jadi yang pertama, kamu harus memahami apa itu text procedure dan bagaimana cara membuat dan menggunakannya. Ngerti ya? Oke, lanjut. Ya. What is text procedure? Ada yang tahu apa itu text procedure? Ya. Text procedure is a kind of text that shows a series of orders how making something, doing something, or getting somewhere. Jadi text procedure adalah salah satu jenis teks yang mempertunjukkan bagaimana cara membuat dan cara melakukan sesuatu. Jadi Anda harus ingat bahwa text procedure itu adalah teks yang mempertunjukkan bagaimana cara melakukan dan cara membuat sesuatu. The social function. Jadi fungsi sosial dari sebuah text procedure is to inform how to do or to make something. Jadi fungsi sosialnya adalah untuk menginformasikan atau mempertunjukkan bagaimana cara membuat dan cara melakukan sesuatu. Ya. Generic structure of procedure text. Mungkin ada yang tahu generic structure dari sebuah text procedure? Ya. Jadi dalam sebuah text procedure ada 3 generic structures. Yang pertama goals, yang kedua materials, and the last is steps. Jadi goals, I mean that showing the purpose. Jadi goals itu biasanya maksud dan tujuan, dan itu biasanya terletak di awal ya, di awal. Misalnya cara membuat nasi goreng, berarti goalsnya how to make fried rice. Ya. And materials, telling the needed materials. Jadi material biasanya bahan-bahan yang kita gunakan dalam membuat sebuah resep makanan maupun minuman. Kemudian yang ketiga steps, step describing the steps to achieve the purpose. Jadi steps ini dia mendeskripsikan tentang langkah-langkah mulai dari awal sampai dengan akhir, bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu. Next, language features. The language features in procedure text, the first is use simple present tense. Kemudian use the temporal conjunction, and then use the material clauses. Language feature dari sebuah text procedure ini dia biasanya menggunakan simple present tense. Contohnya do, that, do this. Kemudian yang kedua dia menggunakan temporal conjunction. Jadi wajib itu.
Di dalam sebuah teks procedure, we use the temporal conjunction. For example, the first, next, then, secondly, firstly, thirdly, ya, dan lain sebagainya. Ada banyak. Kemudian yang ketiga, use the material classes, ya, use the material classes. Next. Okay, do you like this food? Do you like this food? Okay. Do you know how to make it? Mungkin ada yang tahu bagaimana cara membuat ini. Ini kan gambar ice cream ya. Ya, how do you know? Do you know how to make it? Mungkin ada yang tahu cara membuat dari makanan es krim ini. Ya, oke. Okay, I ask you, listen and watch the following video and then answer the question ya. Jadi sekarang Anda dengar dan nonton video, kemudian answer the questions related to the video. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan video yang kamu nonton ini. Pertanyaan pertama, what does the video tell us about? And what are the steps to make a pudding? Jadi video ini dia mempertunjukkan kepada kita bagaimana cara membuat masakan yaitu pudding. Oke, sekarang kita mulai nonton ya. Anda harus dengar dan nonton baik-baik. Ya. Langkah yang pertama atau the goals ya. The goals is how to make the chocolate pudding ya. Berdasarkan video itu yang kamu sudah nonton itu, jadi tujuannya adalah how to make chocolate pudding ya. How to make chocolate pudding. Kemudian bahan-bahan yang digunakan dalam membuat pudding itu ada di slide. Yang pertama 2 large egg yolks, 2 tablespoons construct, 2 cup whole milks, setengah cup sugar, 1/4 cup cocoa powder, 1/4 teaspoon salt, 2 teaspoons chocolate extracts. And equipments, a medium bowl, a big bowl, an egg beater, a small saucepan, and the last is plastic wraps. Langkah-langkah cara membuat pudding berdasarkan video tersebut. Yang pertama adalah place 2 egg yolks into a bowl. Dan langkah yang pertama adalah masukkan 2 kuning telur ke dalam mangkuk ya. Masukkan 2 kuning telur ke dalam mangkuk. Kemudian langkah yang berikut, whisk the egg yolks vigorously for about the 16 seconds until the yolks lighten in color and thicken to a foamy textures. Jadi langkah yang kedua adalah kocokkan kuning telur dengan cepat selama 60 detik sampai kuning telur berwarna cerah dan mengental menjadi sebuah tekstur yang berbusa. Itu adalah langkah yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga, adalah add the construct and 1/4 cup of milk to the egg yolks. Jadi langkah yang keempat ini adalah tambahkan tepung maizena dan 1/4 cangkir susu ke kuning telur ya. Kemudian lanjut langkah yang berikut, whisk
until fully combined, then the set aside. Kocokkan hingga tercampur rata lalu sisihkan. Ya. Nanti kamu lihat saja di gambar ini, slide sudah ditampilkan. Kemudian langkah yang berikut, in a small saucepan, combine sugars, cocoa powder, salt, and remaining milk. Jadi dalam panci kecil campur gula, bubuk coklat, garam, dan sisa susu. Ya. Lanjut. Langkah yang berikut, heat these mixtures to a scaling temperature and then whisk into the eggs construct mixtures. Tadi langkah yang berikut adalah panaskan campuran ini sampai mendidih, lalu kocokkan ke dalam adonan tepung maizena. Ya. Ini gambarnya. Lalu yang berikut, pour everything back into the saucepan and cook over high heat until the pudding thickens into a silky consistency. Then remove the pudding from the head and stir in chocolate for the extra flour. Jadi langkah yang berikut ini adalah tuangkan semuanya ke dalam panci dan masakkan dengan api besar sampai puding mengental menjadi seperti sutra. Kemudian angkat pudding dari api dan aduk coklat untuk menambah citra rasa. Slide berikut. Pour the chocolate pudding into a big bowl to chill. Jadi tuangkan pudding coklat ke dalam mangkuk besar untuk didinginkan. Oke, langkah yang berikut, then press a plastic wrap directly onto the surface of the pudding so a skin doesn't form. Dari langkah yang berikut ini, tekan bungkus plastik langsung ke permukaan pudding agar tidak berbentuk kulit. Oke, langkah yang berikut, chill the pudding for an hour or two in the refrigerator. Dari langkah yang berikut ini, dinginkan puding selama 1 atau 2 jam di lemari es. Oke, yang berikut ini adalah sebuah langkah yang terakhir. Finally, give the pudding a stir and serve, enjoy it. Jadi ini adalah langkah yang terakhir, siap untuk dihidangkan. Oke. Sekarang saya memberikan kamu, I give the task. Please watch the video and listen. So answer the questions ya. Sekarang saya berikan kamu sebuah video, nonton dan dengarkan baik-baik. Lalu answer the questions related to the video. Menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan video yang telah kamu nonton ini. Pertanyaan yang pertama, please write, what is the video tell us about? Jadi setelah kamu nonton video, kamu jawab pertanyaan, what is the video tell us about? Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, what are the steps based on the video? What are the steps based on the video? And the next, identify the generic structure of the video. Jadi Anda menentukan generic structures dari sebuah text procedure berdasarkan video yang telah kamu nonton. Kemudian yang berikut, write the temporal conjunction based on the video. Kamu menulis beberapa konjungsi berdasarkan video yang telah kamu nonton. Ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang belum mengerti. Yang belum mengerti mungkin silakan bertanya. Oke, thank you.
Jadi tadi itu kita sudah membahas panjang lebar berkaitan dengan sebuah teks prosedur, baik itu mulai dari contoh, definisi, aturan-aturan berkaitan cara membuat sebuah teks prosedur. Jadi teks prosedur adalah sebuah teks yang mempertunjukkan bagaimana cara melakukan atau cara membuat sesuatu. Kemudian generic structure dari sebuah teks prosedur ada 3. Yang pertama goals, materials, and then steps. And itu ya. Oke, thank you very much for you coming today. See you and thank you.